Episode 83, Daging Lompat. Nurul bungkam sejenak, ia bingung harus mengatakan apa, ini, cuma mau pastikan bapak bisa nggak bawa itunya, banyak banget kan soalnya, ia menyeringaikan giginya agar suasana tidak canggung. Bisa, ayo jalan, ucap Vino tersenyum lebar, mereka pun jalan bersama menuju halaman belakang rumah jaraknya lumayan jauh karena rumah itu sangatlah besar. Vino bingung ingin mulai percakapan dari mana, karena ia tahu kalau sepertinya Nurul agak risih karena ulahnya kemarin. Sedangkan Nurul juga berharap semoga Vino tidak membahas hal itu. Nurul menoleh sejenak ke arah Vino, begitu juga dengan Vino. Selama perjalanan menuju halaman belakang mereka hanya saling diam sambil mencuri-curi pandang. Setelah sampai di tempat, Vino menata sendok dan gelas sesuai tempatnya. Selamat malam semua, sapa Farhat dan Melisa yang baru tiba. Kak Melisa, ujar Nurul, ia spontan meletakkan tumpukan piring itu tepat di atas tangan Vino lalu berlari menghampiri Melisa. Ah! Hampir saja Vino berteriak ketika 15 piring berbahan marmer itu menjepit jari tangannya. Waweh, kakak kangen banget sama kalian. Melisa memeluk ketiga adiknya bersamaan. Lalu dua orang temannya Dika juga datang yakni Arka si senior dan Bima teman sekelasnya Dika, mereka kebetulan akan mengerjakan tugas bersama nantinya, jadi Rianti menyuruh sekalian saja ikut makan-makan. Selamat malam, sapa mereka berdua dengan senyuman manis. Hei, kalian udah sampai, ayo sini bantuin bikin api, ujar Dika. Ya elah kak, kirain kita datang tinggal makan, oce si Bima bercanda. Hai, Arka menyapa Nurul sambil melampaikan tangannya, tak lupa senyuman manisnya mengembang. Nurul pun membalas dengan wajah cerianya. Oh, begini rasanya cemburu, gumam Vino yang melihat mereka dari kejauhan, dadanya terasa sangat panas melihat si kucing incarannya senyum kepada orang lain. Sayang kamu duduk aja sana, ujar Farhat, iya mas. Melisa pun duduk di dekat Rianti dan Duma yang sedang menyiapkan bumbu. Anak Mama Ut datang, kenalin ini menantuku, ujarnya pada Duma. Ya ampun cantik banget, masih muda lagi. Pinter banget si Farhat cari bibit. Haha, tante juga cantik banget, udah berapa bulan nak? Ia menyentuh perut Melisa yang kelihatan menonjol, masuk 5 bulan tante. Wow, udah kelihatan gede ya perutnya, imbuh Duma lagi, iya dong, soalnya kembar cucuku, sahut Rianti. Wah, beruntung banget si Panjul ejekan Farhat sewaktu kecil, dapat istri cantik, bonusnya kembar lagi. Aku harus nyuruh Vino berguru sama Farhat nih biar cepat punya cucu juga. Tante asik banget ya, sama kayak mama, ujar Melisa sambil tertawa, ia sangat bersyukur mendapat keluarga baru yang sangat baik hati seperti mereka. Ahaha, ia harus asik biar awet muda, omong-omong kamu dulu pertama ketemu Farhat kapan? Di mana? Kok mau nikah sama duda tua kayak dia? Hehehe. Emangnya anak kamu, bujang tua nggak laku-laku, kisah cinta mereka ini kayak di film-film itu gokil deh, balas Rianti sambil terkekeh, coba ceritain dong, tante penasaran. Duma terlihat sangat antusias. Melisa ketemu sama mas waktu masih umur 10 tahun tante, bahkan dulu kami akrab seperti om dengan ponakan. Hah, serius? Ih manis banget sih, lanjut-lanjut, ujar Duma. Melisa pun melanjutkan ceritanya panjang kali lebar sampai membuat Duma dan Rianti termehek-mehek sampai tertawa ngakak. Di mana bambunya, kami sudah siap ini kasih api, seru Stephen dengan aksennya yang bercampur aduk. Bambu, mau ngapain? Rianti terheran, bumbu tuh maksudnya kak, maklumlah lidah ndeso, ujar Duma. Walah, kirain bambu buat apaan? Nurul menghampiri mereka untuk mengambil bumbu dan bahan lainnya yang akan dipanggang. Ini juga tante. Ini nanti aja sayang terakhir, gampang hangus soalnya, ujar Duma. Nurul pun hanya mengambil yang dikatakan Duma, sini saya bantu. Vino mengambil sebagian daging dan sayurannya lalu tak sengaja menyentuh telapak tangan Nurul. Nurul langsung terbelalak, sementara Vino hanya tersenyum genit.
Tahan Nu, ini di depan mamanya jangan berlebihan, batin Nurul menenangkan dirinya. Sedangkan Duma membulatkan matanya sambil tersenyum melihat interaksi Vino dan Nurul yang menggemaskan. Melisa yang sedari tadi diperlakukan bak ratu hingga tak boleh menyentuh apapun bosan, tak terasa sudah 3 bungkus camilan ia habiskan saking boringnya. Sayang, jangan makan terus, nanti kamu kenyang duluan pas dagingnya matang, ujar Farhat. Melisa bosan mas, cuma duduk doang liatin kalian, hehe, sabar ya, bentar lagi selesai kok. Farhat melanjutkan membakar dagingnya, mata Melisa langsung cerah saat melihat ponsel Farhat yang ditinggalkan di sana, jiwa keponya mulai muncul. Sejak skandal itu keluar, Melisa sudah lama ingin mencari tahu apa saja yang ada di ponsel Farhat. Pertama-tama ia membuka daftar kontaknya, Melisa langsung tercengang ketika melihat daftar kontaknya hanya ada 5 orang. Papa Mama My Wife, Vino, Tommy, sahabat dekat Farhat kakaknya Riko. Farhat memang tak pernah menyimpan nomor orang lain, ia bisa tanda melalui suara siapa saja yang menelponnya oleh karena itu dia tak perlu menyimpannya. Kemudian Melisa mengecek isi pesan. WhatsApp malah puyeng 7 keliling Melisa ketika melihat isi pesannya hanya seputar saham, presentase, dan hal-hal lainnya yang menyangkut pekerjaan. Lalu ia tertarik pada aplikasi Instagram. Mas punya IG toh, ia pun membukanya, semakin heran lagi Melisa saat PP akun itu sepertinya akun lawas dan privat di mana profilnya foto hitam putih Farhat saat masih muda. Pengikutnya nol dan dia hanya mengikuti 2 orang yaitu pemain bola favoritnya, wow primitif, gumam Melisa, bacanya nggak usah pakai nada gaes. Melisa terus menarik unggahan yang diposting Farhat, semua foto logo bola dan desain rumah model lama, terlihat pula di bawahnya keterangan foto tersebut diunggah 8 tahun yang lalu. Itu berarti saat Farhat di luar negeri, tak ada unggahan baru di sana, ia terus menarik beranda Farhat ke bawah, hingga ia menemukan unggahan yang mengejutkan. Yaitu foto dirinya dan Farhat saat berenang bersama di waterboom 10 tahun lalu. Ia lebih tercengang lagi kala melihat keterangnya yaitu Love U Andi Miss U. Melisa langsung terharu sekali melihat kenangan itu, sungguh hal yang tak bisa diduga siapapun. Dulu mereka sangat akrab seperti bapak dan anak, main bareng, makan bareng, pernah jatuh juga ke selokan waktu mengajari Dika naik sepeda. Taunya sudah besar bikin anak bareng takdir emang sekonyol itu, sayang, ayo, sudah mateng tuh dagingnya, panggil Farhat tiba-tiba. Iya ayo mas, sahutnya sambil senyum-senyum sendiri, emang perubahan moodnya drastis banget, gumam Farhat tersenyum dan geleng kepala. Hidangan sudah siap, mereka semua duduk lesehan di atas tikar agar lebih menikmati suasana. Di sisi pojok ada Adit dan Stephen yang sedang mengobrol menggunakan bahasa Inggris sampai mumet yang dengar. Di sisi kanan ada Farhat dan Melisa yang tak henti-hentinya saling menatap penuh cinta. Di sebelah kiri ada Rianti dan Duma yang terus tertawa lepas sambil menceritakan masa kecil Farhat dan Vino. Nurul duduk menjauh dari mereka, Ja menebak pasti Vino akan duduk di dekat mamanya kan. Tapi siapa sangka, di tengah posisinya yang sudah adem ayem. Vino dan Arka sama-sama duduk di kedua sisi Nurul secara bersamaan. Seketika 2 gesekan lempeng tektonik dari tatapan Vino dan Arka membuat suasana menjadi gerah. Ayu nyuruh kamu ke sana tuh, ucap Dika. Ia sengaja menggeser posisi Nurul karena perasaannya tak enak saat melihat tatapan Vino dan Arka. Iya kak. Nurul langsung bangkit dari posisinya dan pindah ke sebelah Ayu, jadilah Dika yang ada di tengah-tengah mereka. Arka menertawakan Vino, sedangkan Vino memasang wajah jengah pada Arka. Ran, kesini, pinta Vino dengan suara beratnya. Semua orang langsung menoleh ke arah Vino, apa pak? Kalau kamu mau nggak apa-apa sekalian, Vino menaik turunkan alisnya sambil tersenyum kecil. Ayu bisa kok pak, Kak Nurul aja dia nggak bisa itu potong daging pakai pisau, celetuk. Ayu dengan wajah polosnya, benarkah?
Bagus kalau gitu, enggak usah Pak, bisa kok nih. Nurul mencoba memotong daging itu, namun karena ia tak piawai menggunakan pisau potongan daging itu malah lompat dan mendarat di jidat Vino yang sebelumnya tampak seksi paripurna. Hahaha, seketika gelak tawa menggema, semua orang yang ada di sana terpingkal-pingkal melihat wajah Vino. Aduh, maaf Pak, maaf, Vino hanya mengangguk pelan sambil menahan malu, sementara Duma malah mengambil foto Vino yang tampak konyol itu, banyak tingkah sih. Kena batunya kan, batin Nurul sambil berusaha menahannya.